Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Desi Indri Aprilia dari kelas Hukum Pemilu dan Partai Politik D dengan NIM 10323003. Nah, di sini saya akan membahas mengenai resum saya mengenai Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 mengenai bab 3 dan juga bab 4. Baik teman-teman, ini adalah peta ringkasan dari 16 pasal, di mana berdasarkan status-status hukumnya di tiap pasal itu berbeda-beda. Nah, inilah yang akan saya bahas di pembahasan. Baik, untuk mempersingkat waktu kita, langsung saja kita akan membahas mengenai bab 3, dimulai dari pasal 108. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pasal 185, di mana pasal 185 itu adalah fondasi utama dalam penyusunan daerah pemilihan di Indonesia. Di dalamnya terdapat 7 prinsip penting, yaitu kesetaraan nilai suara, sistem proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi dalam analisis IREX saya muncul beberapa permasalahan, yaitu apakah ketujuh prinsip dalam pasal 185 bersifat mengikat secara hukum bagi KPU, di mana saya menganalisis bahwa ketujuh prinsip tersebut itu mengikat dan menjadi batu uji konstitusional bagi seluruh pengaturan dapil, sehingga KPU dalam menetapkan daerah pemilihan itu tidak bisa bertentangan dengan 7 prinsip tersebut. Nah, oleh karena itu, pasal 185 dikatakan konstitusional dan menjadi batu uji utama bagi seluruh sistem daerah pemilihan. Nah, kemudian adalah pasal 186 dan juga pasal 187. Pasal 186 menetapkan jumlah anggota DPR sebanyak 575, di mana ini sangat besar apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, sehingga satu anggota DPR harus mewakili sekitar 483.000 penduduk. Nah, ketika dibandingkan dengan Inggris yang satu anggota parlemennya hanya mewakili sekitar 100.000 jiwa, ini menunjukkan bahwa beban representasi anggota DPR Indonesia jauh lebih berat. Akibatnya hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat menjadi semakin jauh, dan aspirasi masyarakat pun tidak maksimal terserap oleh mereka. Kemudian, di dalam pasal 187 mengatur daerah pemilihan DPR dengan jumlah kursi antara 3 sampai 10 kursi. Nah, apakah batas maksimal 10 kursi per dapil DPR itu bertentangan dengan prinsip proporsional atau tidak? Nah, kemudian masalah muncul ketika satu dapil hanya memiliki 3 kursi. Dalam kondisi tersebut, ambang batas efektif untuk memperoleh kursi bisa mencapai 25%. Akibatnya, partai kecil akan sangat sulit mendapatkan kursi dan banyak suara rakyat menjadi terbuang. Disinilah muncul paradoks demokrasi. Pemilu menggunakan sistem proporsional, tetapi hasil akhirnya justru dapat mengurangi proporsional itu sendiri. Karena itu, saya menilai pasal 187 perlu direvisi, misalnya dengan menaikkan batas minimum jumlah kursi dapil ataupun menggunakan mekanisme leveling seats seperti di Jerman. Kemudian, pasal 188 sampai 199, di mana di sini mengatur jumlah kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten ataupun kota. Nah, pasal 188 mengatur jumlah kursi DPRD provinsi berdasarkan jumlah penduduk menggunakan sistem bertingkat.
atau step function. Nah, di sini sudah ada tabelnya ya teman-teman, jadi bisa langsung saja dilihat. Akan tetapi masalahnya muncul ketika provinsi dengan selisih jumlah penduduk yang cukup jauh bisa memperoleh jumlah kursi yang sama. Misalnya, provinsi dengan 9,5 juta jiwa dengan provinsi 11 juta jiwa bisa memiliki representasi yang hampir sama. Hal ini menunjukkan adanya distorsi proporsionalitas karena pertumbuhan jumlah kursi tidak benar-benar mengikuti pertumbuhan jumlah penduduk secara linear. Kemudian, pasal 189 terdapat inkonsistensi karena DPRD provinsi dapat memiliki dapil sampai 12 kursi, sedangkan DPR hanya maksimal 10 kursi. Sementara pasal 192 itu yang memberikan delegasi pengaturan teknis kepada PKPU masih dapat dianggap konstitusional karena norma pokok tetap diatur dalam undang-undang. Namun pengawasannya diperlukan agar kewenangan PKPU tidak melampaui batas delegasi yang diberikan undang-undang. Kemudian ada pasal 190 mengenai provinsi baru. Nah, pasal 190 itu menurut saya menjadi salah satu pasal paling problematis, di mana ketika suatu provinsi baru dibentuk setelah pemilu berlangsung, daerah pemilihannya baru akan diatur pada pemilu berikutnya. Bayangkan jika suatu wilayah sudah resmi menjadi provinsi baru, masyarakatnya memiliki gubernur sendiri, birokrasi sendiri, bahkan APBD sendiri. Namun mereka belum memiliki representasi politik yang jelas di DPRD provinsi baru, di mana DPRD provinsi induk juga tidak lagi sepenuhnya berwenang mengurus wilayah tersebut karena wilayah itu sudah memisahkan diri. Akibatnya masyarakat berada dalam kondisi yang disebut limbo representatif. Mereka menjadi warga dari provinsi baru tetapi belum benar-benar memiliki wakil politik yang sah dan efektif. Karena itu, menurut saya perlu ada mekanisme transisi, misalnya pelimpahan sementara kewenangan DPRD induk, penunjukan representasi sementara, atau pemilu sela terbatas bagi daerah baru. Kemudian, pasal 193 mengenai bencana dan hilangnya dapil. Nah, pasal 193 mengatur mengenai kemungkinan hilangnya daerah pemilihan akibat bencana. Namun masalahnya, pasal ini tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan hilangnya dapil. Apakah karena tenggelam, karena tidak berpenghuni, atau karena pemindahan massal penduduk. Selain itu, pasal ini juga tidak mengatur secara jelas bagaimana perlindungan hak pilih masyarakat korban bencana. Karena itu, menurut saya perlu aturan teknis yang lebih rinci melalui PKPU, terutama mengenai definisi hilangnya dapil, mekanisme relokasi pemilih, dan perlindungan hak pilih warga terdampak bencana. Kemudian, pasal 194 mengenai DOB dan kekosongan representasi. Nah, pasal 194 mengenai daerah otonom baru juga menimbulkan persoalan serius. Ketika kabupaten atau kota baru dibentuk setelah pemilu, DPRD baru belum langsung tersedia. Akibatnya, masyarakat di DOP tidak memiliki lembaga legislatif sendiri selama masa transisi. Padahal mereka sudah memiliki pemerintahan baru, anggaran daerah, dan tetap membayar pajak. Situasi ini bertentangan dengan prinsip demokrasi klasik, yaitu no taxation without representation. Yang lebih berbahaya lagi, tanpa DPRD yang jelas, pengawasan terhadap pemerintah daerah baru menjadi lemah, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan semakin besar. Karena itu, menurut saya, pasal 194 mengandung lakuna legis atau kekosongan hukum yang serius, sehingga solusinya yaitu menugaskan sebagian anggota DPRD induk secara proporsionalitas, membentuk representasi transisional,
atau mengadakan pemilu secara terbatas. Pasal 195 sampai 197. Pasal 195 memberikan kewenangan final kepada KPU untuk menetapkan dapil. Menurut saya, hal ini sudah tepat karena jika DPR diberikan kewenangan menentukan dapil sendiri, maka akan muncul konflik kepentingan. DPR bisa saja membentuk dapil yang menguntungkan partainya sendiri. Dalam hukum dikenal prinsip nemo judex in causa sua, yaitu seseorang tidak boleh menjadi hakim atas kepentingannya sendiri. Karena itu, kewenangan final KPU penting untuk menjaga independensi dan integritas pemilu. Selanjutnya, Pasal 196 dan Pasal 197 mengatur sistem DPD. Setiap provinsi memperoleh 4 kursi DPD tanpa melihat jumlah penduduk. Akibatnya, suara warga di provinsi kecil memiliki bobot representasi lebih besar dibandingkan provinsi besar. Namun, sistem ini memang disengaja dibuat demikian untuk menjaga keseimbangan wilayah. DPD tidak dirancang sebagai representasi populasi seperti DPR, melainkan representasi daerah. Tujuannya agar provinsi besar tidak mendominasi seluruh proses politik nasional. Kemudian kita akan mulai membahas bab 4 mengenai pasal 198 sampai 200. Di mana yang pertama ada pasal 198, syarat hak pilih, yang menjadi sangat menarik karena memperlihatkan adanya paradoks dalam konsep hukum pemilu Indonesia, di mana pasal ini menyatakan bahwa seseorang dapat memilih jika berusia minimal 17 tahun atau sudah pernah menikah. Nah, frasa sudah pernah menikah itu sebagai alternatif bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, karena apabila ada anak usia 16 tahun yang menikah via dispensasi pengadilan secara otomatis memperoleh hak pilihnya. Ini menciptakan intensif yang tidak langsung bagi perkawinan anak. Kemudian, perlu adanya revisi dengan menambahkan batas usia absolut minimum. Misalkan, di dalam Undang-Undang Perkawinan sudah disebutkan bahwa batas minimum untuk menikah adalah 19 tahun. Sehingga di sini perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai usianya, mengenai batas minimum usia memiliki hak pilih. Kemudian di pasal 199 itu pendaftaran pemilih, menegaskan bahwa pendaftaran pemilih hanyalah syarat administratif, bukan sumber lahirnya hak memilih. Akan tetapi, karena banyak sekali masalah jika bergantung pada administratif, misalnya DPT yang tidak akurat, perbedaan domisili, warga tanpa nik, dan data ganda, perlu adanya alternatif lain, salah satunya penggunaan KTP sebagai mekanisme cadangan untuk melindungi hak pilih masyarakat. Kemudian pasal 200, hak pilih TNI dan Polri. Pasal 200 menyatakan bahwa anggota TNI dan Polri tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Tidak bisa menggunakan hak pilih berbeda dengan tidak memiliki hak pilih. Hal ini apakah bertentangan dengan hak asasi manusia ataupun tidak? Karena ketika kita lihat sejarah Indonesia, di mana politisasi ABRI pernah terjadi di era Orde Baru yang melahirkan konsensus pasca reformasi 98, sehingga artinya bahwa TNI Polri itu tetap memiliki hak pilihnya tetapi sedang ditangguhkan. Akan tetapi ini perlu diteliti lebih lanjut. Apakah ada pertentangan dengan hak asasi manusia atau tidak? Nah, kemudian ini adalah perbandingan hukum komparatif antara sistem pemilu Indonesia dengan sistem pemilu negara lainnya. Bisa
Kemudian, penutup ataupun kesimpulan dari materi pada hari ini adalah Undang-Undang Pemilu Indonesia sebenarnya sudah membangun fondasi demokrasi yang cukup kuat. Namun, setelah dianalisis lebih dalam, masih terdapat berbagai persoalan mendasar terutama terkait proporsionalitas representasi, kekosongan hukum daerah baru, dan perlindungan hak pilih warga negara. Demokrasi juga bukan hanya soal ada atau tidaknya pemilu, tetapi apakah setiap suara benar-benar dihargai secara adil. Karena pada akhirnya kualitas demokrasi dapat dilihat dari bagaimana negara memperlakukan suara rakyatnya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.